Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa lintasgayu.com. Kali ini berjumpa kembali bersama saya Muhammad Insah di program podcast. Kali ini di kesempatan yang berbahagia ini ya, kita kedatangan tamu jauh yang datang dari negeri Linge. Ya. Asalnya orang Gayo. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita bakal bahas banyak soal festival yang wacananya akan dilaksanakan oleh rekan-rekan panitia itu pada tanggal 25 November nanti. Ya, sebelum ke Bang Namtara, ya membahas Linge itu selalu menarik. Ya, modern saat ini ya. Bagaimana kemudian kita sebagai orang Gayo selalu berkata bahwa asal Linge awal serule, tapi bagaimana kemudian asal Linge ini kita terjemahkan dalam kehidupan modern ini, khususnya kita orang-orang muda itu ya bisa dibilang belum signifikan. Jadi semangat rekan-rekan di Linge itu menjaga asal Linge ini dengan membuat sebuah festival negeri Linge yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini perlu kita apresiasi banyak seperti itu. Bersama kami, seperti yang saya katakan tadi, telah hadir saat ini di studio lintasgayu.com yaitu Bang Namtara Linge. Gimana kabarnya Bang? Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah datang di podcast lintasgayu.com Bang. Kamu paling jauh nih mungkin. Jadi tadi langsung dari Linge Bang ya? Iya, tadi pagi dari Linge. Oh, tadi pagi dari Linge? Iya. Ini datang Bang? Sama kawan. Bang Namtara Linge ini panitia di festival Bang? Ketua panitia. Panitia pelaksana. Bang, boleh diceritakan dulu ke pemirsa kita, sebenarnya festival ini festival apa sih sebenarnya? Ya, jadi terima kasih saya ucapkan sama teman-teman Lintas Gayo Merah dalam hal ini sudah mengundang kami dalam acara podcast tentang Festival Negeri Linge. Jadi kenapa Festival Negeri Linge ini kita laksanakan? Salah satunya yang melatar belakangnya adalah hari ini di zaman modernisasi dan digitalisasi, banyak generasi kita yang melupakan lupa terhadap seni budaya, kemudian kearifan lokal, kemudian adat istiadat negeri Linge khususnya, kemudian Gayo pada umumnya. Jadi makanya kita melaksanakan kegiatan ini untuk artinya mencintai, membangkitkan kembali seni-seni budaya, kemudian permainan tradisional dan lain sebagainya, termasuk soal bahasa. Jadi di sini juga kita menampilkan ada cerdas cermat. Tentu dengan cerdas cermat kan bahasa-bahasa yang dahulu, bahasa Gayo, bisa digali kembali oleh generasi kita, generasi sekolah, murid SD gitu. Jadi festival ini apa aja kegiatannya, Bang? Jadi kegiatannya, agendanya ada beberapa agenda yang kita susun. Salah satunya ada agenda adat tepung tawar. Nanti rencananya Ulu Rintah, dalam hal ini Bupati Aceh Tengah, kita undang dan akan kita tepung tawar di sana, di Buntu Linge itu sendiri. Mungkin daerah-daerah lain juga pernah Pak Bupati kita di tepung tawar. Mungkin ini suasananya agak berbeda, karena langsung di sakral ya kan, di tempat keramat gitu. Nah, makanya beberapa waktu lalu kita sudah audiensi dengan Bupati dalam hal ketemu dengan wakil. Insya Allah katanya akan berhadir. Kemudian lomba di Dong Jalu juga, itu melibatkan Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah pesertanya. Di Dong Jalu, artinya di Dong Laga istilahnya. Kita beri waktu 90 menit secara berbalasan dia. Nanti ada penilaian dari juri yang kita hadirkan, mengambil nilai yang tertinggi. Maka itu yang akan menjadi juara nantinya. Kemudian juga cerdas cermat bahasa Gayo yang saya katakan tadi. Kemudian juga lomba permainan tradisional, ini yang kita munculkan juga.
Salah satunya main gasing, kemudian main dencong. Yang saat ini permainan tradisional sudah jarang dilaksanakan oleh generasi kita, anak-anak SD ataupun SMP, karena sudah lalai dengan gadgetnya, kan gitu. Dengan ini kita supaya generasi kita bisa mencintai lagi permainan tradisional, itu dia. Nah ini menarik nih Bang. Festivalnya menarik nih. Yang pertama ya tepung tawar. Ya. Itu di tempat paling sakral lah. Iya. Iya. Puntulinga. Akan di tepung tawar di sana. Mudah-mudahan mungkin secara adil lah Bang ya. Mudah-mudahan. Iya. Kami doakan juga. Iya. Kemudian nih menarik nih Bang, ada di Dong Jalu ya. Di Dong Laga ini kan festival jarang sekali nih. Mungkin jarang. Saya baru dengar malah pertama. Iya. Pernah diadakan. Nah, tapi kalau seingat saya ini kayaknya Iya. baru lah. Ada dilaksanakan cuma jarang. Yang sering dilaksanakan adalah di Dong Sapari. Dong Sapari itu sekedar pertunjukan gitu. Tapi ini laga dia. Memang artinya laga, ya. dengan penampilan grup A dan grup B, nanti penilaiannya kan dinilai oleh juri, dinilai dari lagu, kemudian gerak, kemudian kekompakan tepoknya, memainkan bantal, kemudian kerapiannya. Istilahnya dalam seni gayo ada istilah tuk, kuk, sari, itu yang dinilai oleh juri nantinya. Kemudian soal karangan juga, bagaimana dia seminimal mungkin waktu di sana dia bisa balas apa yang ditanyakan grup A ke grup B, sesuai nggak jawabannya. Nah, gitu dia. Ini yang menjadi penilaiannya nanti salah satunya itu. Ya ini untuk para pecinta di Dong Jalu dimanapun berada ya. Iya. Khususnya klub-klub di Dong Jalu se-Aceh Tengah dan Kabupaten Banda Meriah ya. Bisa daftar, bisa ikuti ini. Kalau mau uji kemampuan nih daftar festival Negeri Linga. Iya. Jadi daftarnya gimana nih Pak? Cara daftarnya gimana? Daftarnya bisa menghubungi panitia, player udah kita sebar kan. Bisa ada nomor HP yang di player yang bisa dihubungi. Ya. Nanti kalau bisa diedit editor nanti dibuat nih nomor HP di sini yang bisa dihubungi. Iya. Di sini boleh. Panitia. Iya. Nomor HP panitia nanti bakal diedit oleh editor di sini. Pada klub Didong ya, Anda dipanggil oleh Festival Negeri Linga, silakan datang, silakan daftarkan, tunjukkan kemampuan Anda. Iya. Ini 45 menit ya? Iya. Maksudnya sampai tanggal 20 masih bisa kita terima. Tanggal 20 berarti. Iya. Masih lama lah. Masih lama, 10 hari lagi. Artinya pertanyaan gimana Bang? Serta Didong Jalu ini apakah harus mewakili kampung gitu? Mewakili kampung ya. Masing-masing. Maksudnya jangan kita cangkok cehnya itu dari daerah lain. Harapannya mewakili kampung lah. Paling tidak mewakili kecamatan. Jangan boleh mewakili kecamatan. Boleh. Iya. Karena dia tidak semua kecamatan itu mengeluarkan mengeluarkan grup Didong kan gitu. Boleh dia katakan dari kecamatan Jagung katakan. Dia mengatasnamakan kecamatan Jagung boleh. Artinya kita nggak terlalu mengikat cehnya harus begini enggak. Artinya kita buka selebar-lebarnya untuk pelaku seni dan penggiat seni gitu. Terus ada hadiah pastinya Bang ya? Ada hadiah jutaan rupiah untuk ya? Mungkin bisa kita sebut untuk hadiahnya. Boleh kalau untuk juara 1 kita sepakati 5 juta, juara 2 4 juta, juara 3 3 juta, juara 4 harapan 2 juta. Nah, ini udah jelas kan? Udah kita sepakati. Tapi jangan lihat nominal hadiahnya. Iya, soal nominalnya nggak berarti lah kita pikir. Yang jelas bagaimana budaya kita ini bisa bangkit kembali. Jangan asik kita dengan gadget dan lain sebagainya. Sementara kesenian kita itu kita tinggalkan kan gitu. Ya, ini yang saya sepakat dari festival ini. Iya. Bagaimana melingakan linga. Iya, ini yang kita harapkan. Kemudian Bang, masih di Cerdas Cermat ini untuk anak sekolah Bang atau gimana? Untuk anak sekolah. SD. Ini karena mengingat jarak tempuh, ini cuma dua kemukiman tuh. Kemukiman Singa Mata dan kemukiman Windusun Jamat. Ya, ini untuk generasi. Untuk generasi sekitar desa Linge. Kemudian yang menarik juga ada kegiatan Tour de Linge. Ini para tamu undangan, termasuk Pak Bupati nanti yang kita undang seluruh peserta undangan baik Kades, Pak Bupati dan pihak-pihak pencinta lingkungan.
akan kita ajak dia ke Tour de Linge atau menjelajahi Telaga Linge, makam sejarah Linge, kemudian tanah asal, kemudian juga melihat anyaman yang dibuat masyarakat dari rotan. Itu nanti di rangkaian acara. Di rangkaian acara kita bawa dia ke titik-titik itu. Di satu lokasi yang sama, Bang. Beda. Itu jalan kita, Bang. Jalan. Kita jalan ke satu A ke tempat A, kemudian katakan ke Telaga Linge dulu. Ya. Kemudian ke makam. Kemudian nanti ada yang memandu lah, yang mengguide kan, menjelaskan soal telaga, soal makam, soal tanah asal gitu, menceritakan. Satu harian penuh atau satu rangkaian acara? Satu rangkaian acara, bukan satu harian. Karena dia cuma berdekatan. Kemudian yang menarik juga kita ada talk show nanti di sana. Interaktif talk show, kita narasumbernya Pak Bupati. Kemudian juga Raja Linge ke-21 yang baru dilantik, yang sempat heboh. Kemudian dari akademisi nanti. Ya. Yang ini pembahasannya soal apa, Bang? Soal Linge masa lampau, kemudian saat ini, dan harapan Linge untuk masa yang akan datang. Nah, itu dia temanya kira-kira. Soalnya datang lagi. Iya. Kalau makanya diundang kita cuma alhamdulillah lintas gayo kita undang nih. Alhamdulillah. Ini ada suratnya udah kita undang. Terima kasih, Bang. Iya. Tapi Bang, sedikit cerita. Jadi, saya waktu festival tahun kemarin tuh datang. Oh iya. Datang kebetulan dengan Bapak Bupati saat ini. Iya. Waktu itu masih kampanye. Ya, pencalonan. Saya datang tuh sempat melihat ya pembagian piala dan lain sebagainya. Betul. Penutupan bahwa dan itu kali pertama saya ke Linge, Bang. Iya. Itu kali pertama saya ke Linge. Baru pertama kali ya? Saya orang Gayo Tulen. Tapi waktu itu pertama saya ke Linge, pertama sekali naik ke Buntu Linge. Iya. Sesampainya di sana ya saya lihat, oh itu dia ternyata masalahnya, bahwa asal Linge awal Serule ini ya masih sebatas prasa. Iya, prasa. Sebatas kalimat yang belum mampu kita wujudkan. Betul. Tapi ketika datang seperti itu ide-ide kreatif dari kawan-kawan di Linge lah, kita Iya. Linge bahwa ya ini melingekan Linge. Iya. Bagaimana kemudian asal Linge ini benar-benar kita bisa kita wujudkan seperti itu. Bukan cuma sebutan di mulut saja gitu, Bang. Betul. Kembali ke pembahasan, Bang, nanti kita jauh kali Iya. Ini terus lomba permainan tradisionalnya gimana, Bang? Itu lomba permainan apa aja? Itu yang kita lombakan main gasing. Oh, main gasing. Ya, gasing. Mungkin gasing gayu, ya? Gasing gayu ya, yang dari kayu. Yang dari kayu. Dari kayu. Buat itu tempat atau buat sendiri? Itu panitia yang siapkan, kemudian pesertanya tinggal lomba gitu kan. Artinya pesertanya tinggal mengikuti gitu. Artinya teknis-teknisnya nanti ada juri juga kita siapkan. Siapa yang bisa memukulnya mangka istilahnya. Memukulnya istilahnya mangkanya lebih keras, nanti ada garis yang kita buat. Ya. Itu yang jadi ini pemenang kan gitu. Itu 1 lawan 1 ya? 1 lawan 1. Mungkin karena ini mewakili SD, keterwakilan SD gitu. Mewakili sekolah. Saya kira umum, saya kira ikut tadi. Tapi untuk umum kalau mau coba nanti kita siapa boleh. Sekedar coba boleh. Iya, Bang. Udah kok gasing menarik, Bang. Mungkin yang generasi kita ya tahun 90-an. Itu masih ada. Yang ada, tapi masih ada. Dari 97 ke atas juga. Kayaknya nggak ada. Apalagi sekarang. Nggak. Kalau sekarang mungkin kita disuruh mutar aja mungkin nggak paham deh. Apalagi main. Cuman alhamdulillah kalau di Linge masih lah. Karena kita coba mengedukasi permainan itu termasuk festival sebelumnya. Kemudian di HUT RI kampung seperti itu tetap diadakan, ada kegiatan-kegiatan itu. Cuman bukan hanya sekedar tarik tambang dan lain sebagainya. Tetap permainan tradisional kita munculkan. Jadi pemirsa lintasgayo.com sekalian, rangkaian festival Negeri Linge ini terbuka untuk umum. Iya.
Jadi rekan-rekan dimanapun berada yang ingin nonton, sekedar menonton, boleh ya. Negeri Linge, ada baiknya menyesuaikan nih dengan tanggal festival, karena banyak hiburan, banyak ilmu lah yang bisa didapat. Betul. Termasuk ada ini juga open trip istilahnya. Ada air terjun di sana, itu bagi hobi khusus. Boleh mengikuti itu. Open trip, ada air terjun, berjalan menyusuri sungai itu. Untuk menuju air terjun yang ada di sana. Tapi memang ini usul aja sebenarnya untuk panitia kan. Kalau kita ke Linge itu yang satu trouble itu penginapan, Pak. Betul, penginapan. Penginapan ya. Iya. Saya pernah terpikir aja gitu, bagaimana kalau misalnya di acara festival ini ada satu tempat itu yang disediakan untuk orang pengen istirahat lah. Iya. Pagi. Iya. Belum pulang lah. Karena kan di sana kecuali di rumah-rumah warga. Iya, tapi ini kalau untuk festival nih kita menyediakan rumah-rumah warga. Boleh nginap di rumah warga seperti itu. Boleh nginap di rumah warga. Boleh. Kita data orangnya nanti siapa-siapa yang akan menginap di rumah warga gitu. Takutnya tamu jauh. Apalagi tamu undangan kan kita ini tetap kita sediakan. Termasuk grup Didong nanti, karena kan udah malam tuh. Paling tidak kan harus kita siapkan tempat nginapnya. Karena tampilnya mungkin selesainya jam 12 malam kan nggak mungkin dia pulang. Kita siapkan mungkin untuk sekedar nginap kan gitu. Untuk grup-grup Didong. Ada tempatnya, Pak? Ada. Entah di balai desa atau di mana nanti kita siapkan. Kita doakanlah semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. Iya. Sejauh ini ada kendala apa? Mungkin bisa share-share. Sejauh ini mungkin peminat pesertanya yang makanya kita pun nggak paham. Yang jelas melalui podcast ini mungkin bisa tersampaikan kepada penggiat seni kan gitu. Nanti kita bantu kabarkan ini hal yang baik ya. Iya. Hal yang baik sekali seperti itu. Karena saya kalau cerita Linge itu bagi saya selalu menarik. Iya. Karena saya katakan tuh Linge itu belum tersentuh kata orang. Betul. Tapi bagi saya itu Linge itu tak tersentuh. Iya. Belum pernah disentuh, tapi memang tak disentuh. Itulah kondisi Linge saat ini. Iya. Ya karena kalau kita cerita sejarah, cerita budaya, cerita apapun itu muaranya ke Linge. Tapi ya misalnya kita bahas soal Linge di Takengon, tapi tidak banyak yang melihat Linge di Linge. Iya, betul. Nah, itu kita belum cerita ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya. Betul. Saya kurang lebih waktu itu sekitar seharian di situ, Bang. Itu kali pertama saya ke Linge. Waktu itu datang ke sana, lihat Buntu Linge, lihat kondisi festival. Iya. Ya ini kita masih malu lah cerita di kota. Betul. Mudah-mudahan harapan kami dengan adanya festival ini Iya. sedikit banyaknya akan mendongkrak ekonomi. Betul. Linge. Oleh sebab itu, saudara yang kurang gayo dimanapun berada, jangan lupa datang ke Festival Negeri Linge yang akan diadakan mulai pada tanggal 25 sampai 27 November. Segala informasi nanti boleh dihubungi panitia di bawah sini. Pak editor akan taruh, boleh dihubungi di sini. Iya. Ayo kita ke Negeri Linge, kita buktikan bahwa kita orang Gayo tidak Linge di mulut saja, tapi Linge di hati. Betul. Dan Bang, mungkin pesan terakhir Bang, ada yang ingin disampaikan? Jadi pesan terakhir, berbicara Linge memang menarik seperti yang Abang sampaikan tadi. Harapannya bukan seperti sejarah yang asal kata Linge itu Linge, dari Linge suaranya cuma, tetapi kita tidak melihat langsung ke situ, tidak merasakan secara dari hati ke hati. Harapannya kami selaku panitia dan juga selaku putra daerah, artinya setiap stakeholder atau pemerintah daerah dan pemerintahan provinsi dan lain sebagainya, agar melihat Linge itu secara luas seperti itu. Harapannya contohnya mendukung kegiatan ini, kemudian mensupport, kemudian juga memperhatikan soal pembangunan, kemudian soal ekonomi di wilayah Kampung Linge dan secara umum Kecamatan Linge dan Gayo mungkin. Karena berbicara Linge adalah berbicara Gayo secara keseluruhan. Baik Gayo Lukup Serpejadi, Gayo Luwes, Bener Meriah,
artinya Gayo Serumpun lah kita sebut. Artinya muaranya semuanya dari Asalingi awal Serule. Sesuai dengan tema kita, Kampung Musarak Negeri Mureje. Jadi itu makanya semuanya adanya sarak opat asalnya dari Linge itu sendiri. Mungkin ini menjadi penutup mungkin. Ya. Makasih Bang Namtara ya. sudah datang di sama-sama, terima kasih. Semoga kegiatannya sukses. Nanti setelah selesai kegiatan kita cerita-cerita lagi, Pak. Iya, boleh. Kita ulas lagi, jangan awalnya jadi sudah selesai kegiatan kita diskusi lagi lah untuk kegiatan tindak lanjutnya ya. Lanjut ke depannya. Semoga sukses sekali lagi. Terima kasih para pendengar, para pemirsa lintasgayo.com sekalian. Saya Muhammad Insah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.